Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini minggu yang indah untuk kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita melihat kebaikan Tuhan. Kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu patutlah pagi hari ini kita menaikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Mari berikan sorak-sorai dan pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Engkau sungguh baik, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Amin saudaraku. Pagi hari ini mari dengan segenap hati kita mau memuji Allah kita. Kita mau menyembah Dia sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan. Apapun yang menjadi masalah dan tantanganmu hari-hari ini saudaraku, percayalah bahwa Tuhan sudah berkata kita sudah dijadikan lebih dari pemenang. Oleh sebab itu orang-orang yang berkemenangan pasti akan memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Kami menyatakan syukur kami pagi hari ini Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan untuk ibadah ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan ada terjadi kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga, di rumah-rumah. Mengalami Engkau Tuhan secara pribadi, setiap jiwa-jiwa yang menyembah Engkau. Ada lawatan Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami bersorak memuji Engkau. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Lebih lagi sorak-sorai bagi Allah ini. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Setiap kita yakin dan percaya bahwa yang akan kemuliaan bagi setiap kita. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, tempat Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh,
Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan gunung dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja.
Lebih lagi katakan selamanya, selamanya. Yesus kau selamanya terbesar, selamanya. Yesus kau selama-lamanya. Haleluya. Nyatakan selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan. Sama katakan dia besar, kau besar. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah yang besar. Dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang ajaib. Yesus lah yang dimuliakan selama-lamanya. Yesus lah yang ditinggikan. Kami muliakan nama Tuhan. Kami anugerahkan, kami muliakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau melawat setiap kami pagi hari ini. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami. Engkau memberkati kami, Engkau mengangkat kami. Engkau membuat kami menyala-nyala. Engkau membuat roh kami menyala-nyala. Hati kami mengasihi Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Lebih lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dia yang layak terima kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia dahsyat, dia ajaib, dia luar biasa. Haleluya. Mari umat pemenang, angkat suaramu pagi hari ini. Nyatakan bahwa dia dahsyat, dia ajaib. Nyatakan bahwa hidupmu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan yang terdahsyat. Dia dahsyat, dia luar biasa. Hati kita kagum, hati kita percaya, hati kita mengasihi dia. Seumur hidup kita mengasihi Tuhan. Seumur hidup kita mau lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Yesus dimuliakan selamanya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib. Yesus, Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Berikan pujian, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia dahsyat, dia ajaib, dia luar biasa. Dia Tuhan yang layak, dia Tuhan yang patut ditinggikan selamanya. Kami percaya pagi ini adalah pagi perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya pagi ini adalah pagi lawatan. Pagi di mana setiap kami dipulihkan. Pagi di mana setiap kami disembuhkan. Pagi di mana setiap kami diangkat oleh Tuhan. Roh kami menyala-nyala. Roh kami menyala-nyala. Hati
Kami tetap percaya bahwa Tuhan yang berdalam atas hidup kami, Tuhan yang memimpin kami, dan Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tahu hari-hari ini segala sesuatunya tidak membuat kami tenang, segala sesuatunya tidak membuat kami nyaman, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada di setiap peristiwa, Tuhan ada di segala masa, Tuhan ada di segala musim. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tetap melangkah bersama dengan Yesus. Kami percaya ada pembelaannya, kami percaya ada penyertaannya, kami percaya ada pertolongannya yang dahsyat. Bersama dengan Tuhan kami lebih dari pemenang. Bersama dengan Tuhan kami cakap untuk menanggung segala perkara. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari umat pemenang, di tempat engkau berdiri engkau bisa bersorak, memuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Oh, dia dahsyat, dia dahsyat, dia ajaib. Baginya tidak ada perkara yang mustahil, baginya tidak ada perkara yang tidak mungkin. Kita berjalan bersama dengan Allah yang maha dahsyat, kita berjalan bersama dengan Allah yang maha kuat, kita berjalan bersama dengan Allah yang maha hebat. Kedahsyatannya, kekuatannya, dan kehebatannya telah dibuktikan kepada setiap kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Siapkan kami Roh Kudus untuk kami menerima pesan Tuhan buat kami. Sehingga masa-masa ini kami tambah kuat, kami tambah lebih lagi di dalam Tuhan. Roh kami menyala-nyala. Apapun yang terjadi, yang kami lihat adalah kemenangan, yang kami lihat adalah terobosan. Karena Sang Penerobos berjalan di depan kami. Yesus Kristus Tuhan adalah penerobos. Yesus Kristus Tuhan adalah pahlawan yang tidak terkalahkan. Yesus Kristus Tuhan telah memberi kemenangan buat setiap kami. Oleh sebab itu kami mau tetap dekat dengan Dia, intim dengan Dia. Makasih buat orang-orang yang luar biasa yang menyempatkan waktu mereka untuk boleh bersama-sama di pagi yang indah ini. Kami percaya di ibadah di tempat ini ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan akan nyatakan buat setiap kami. Semakin hari semakin kami melihat perbuatan Tuhan ajaib dahsyat dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, baik saudara kami yang ada di ruangan ini maupun mereka yang ada di rumah-rumah, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus, Engkau bergerak dengan bebas, Engkau menjamah kami. Oh, dahsyat. Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Lebih lagi amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Sorakan haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus hebat. Haleluya. Sebelum saudara duduk, saudara boleh lihat dulu orang-orang yang ada di sekitar saudara. Boleh angkat tangan atau lambaikan tangan buat mereka. Bilang sama mereka, Yesus kita luar biasa. Dan katakan kepadanya, Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dan saudara kita sama-sama sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Boleh sorakan haleluya. 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 Kembali saya bersama dengan orang-orang yang luar biasa. Kembali saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Kembali saya ada di depan orang-orang yang lebih dari pemenang. Orang yang mengasihi Tuhan. Wow.
sama-sama katakan haleluya. Wah, coba saudara duduk saudara. Sebelum duduk saudara lihat dulu orang di sebelah saudara, bilang sama dia, saya lihat wajah-wajah yang lebih dari pemenang. Silakan duduk. Saudara, apapun keadaan dunia hari ini, tapi saudara orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan bilang sama sebelah saudara, dunia lagi menunggu kamu. Dunia dalam keadaan gentar, keadaan goncang, tapi anak-anak Tuhan yang tinggal dalam Yesus, dia tidak tergoncangkan karena Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, sepanjang bulan ini, tema kita sepanjang bulan ini adalah bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus bertumbuh. Lebih kuat lagi, saya harus bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Saudara, saya selalu berkata, wah, Selasa di pantai saudara, ada musik yang mengayun. Kasih tepuk tangan dulu buat para pemuji yang melayani saudara. Nah, saudaraku, saya selalu berkata saudara, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, bukan itu yang menjadi fokus kita, bukan itu yang menjadi perhatian kita. Yang harus menjadi fokus kita dan perhatian kita hari-hari ini adalah keintiman dengan Tuhan. Karena ketika engkau dan saya intim dengan Tuhan, goncangan dunia boleh hebat, keadaan boleh semakin menggentarkan, tapi orang percaya yang tetap intim dengan Tuhan, dia tetap akan tampil sebagai pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang harus menjadi perhatian kita hari-hari ini adalah bagaimana saudara dan saya lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Amin. Bilang sama-sama, itu yang harus menjadi perhatian saya. Bilang sama sebelah saudara, itu yang harus menjadi perhatianmu. Nah, saudara bisa ulangi kata-kata saya, semua yang dahsyat, yang dari Tuhan, sedang datang dalam hidup saya. Lagi, semua yang dahsyat, dari Tuhan, sedang datang dalam hidup saya. Nah, saudara mungkin berkata, mungkinkah itu, bisakah itu? Saudara, Alkitab kita berkata di setiap goncangan Tuhan akan mendatangkan hal-hal yang dahsyat pada orang-orang percaya. Lihat wajah sebelah saudara, ada sesuatu yang dahsyat sedang mendatangi engkau, bilang sama dia. Lagi saudara, sampai dia terkaget-kaget. Ada sesuatu yang dahsyat sedang mendatangi engkau. Engkau yang sudah menanti jodoh sekian tahun saudaraku, sampai dak-dikduk saudaraku, bilang sama sebelahnya yang sedang menantikan. Tapi yang udah menikah jangan ngomong saudara ya. Yang hanya lagi nunggu, bilang ada sesuatu yang dahsyat sedang mendatangi engkau. Yang lagi merindukan mendapatkan anak, udah nikah sekian lama belum punya anak, bilang sama-sama sesuatu yang dahsyat sedang Tuhan kerjakan. Amin nih, mana suara saudara nih? Haleluya. Karena setahu saya masa COVID ini selalu ada penambahan anak. Haleluya. Bilang sama sebelah saudara, kamu luar biasa. Nah, kita akan katakan sekali lagi, semua yang dahsyat dari Tuhan sedang datang dalam hidup saya. Lagi, semua yang dahsyat dari Tuhan sedang datang dalam hidup saya. Ini yang harus saudara dan saya percaya dan deklarasikan. Kenapa saudara? Ketika engkau ada hari ini, sorga sudah mempersiapkan sesuatu yang dahsyat. Nah, untuk itu saudara dan saya harus semangat. Saudara dan saya harus menyala-nyala. Karena ada sesuatu yang luar biasa sedang mendatangi hidup kita. Jangan jadi orang percaya yang biasa. Halo. Jangan jadi orang percaya yang selalu memikirkan datangnya masalah, datangnya persoalan. Karena di setiap masalah, di setiap persoalan ada sesuatu yang dahsyat, yang sorga persiapkan, yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan akan datangkan. Amin. Nah, yang harus menjadi fokus kita adalah Tuhan.
Hari-hari ini kalau kita fokus kepada dunia, kita takut. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, imanmu akan bangkit, keyakinanmu akan bangkit. Sehingga kau bisa melangkah dengan mantap dan mengalami janji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi ini saya akan bicara tentang Tuhan sebagai penopang. Sama-sama bilang, Tuhan sebagai penopang. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan sebagai penopang. Kita lihat ayatnya Mazmur 145 ayat 14 sampai 16. Saya ajak kita perhatikan sama-sama. Kalau saudara mau, saudara membacanya bersama dengan saya. Ayat 14 berkata, Tuhan itu apa? Penopang bagi semua orang yang jatuh. Kita takut ketika kita tahu akan jatuh. Tapi Alkitab berkata, saudara, Tuhan adalah penopang bagi orang yang jatuh. Artinya engkau percaya apapun yang engkau hadapi, engkau boleh lemah, engkau boleh tidak kuat, tapi ada Tuhan yang akan menopang engkau. Ada Tuhan yang akan mengangkat engkau. Kata lain dari penopang adalah penyangga. Kata lain daripada penopang adalah penyokong. Halo, ada Tuhan yang menyangga kita, ada Tuhan yang menyokong kita, dan ada Tuhan yang menolong setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Seterusnya dikatakan, saya ulangi lagi, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang... Saudara, keadaan dunia jangan membuat engkau tertunduk. Masalah yang terjadi dalam hidupmu jangan membuat engkau tertunduk. Engkau bukan orang yang kalah. Engkau bukan orang yang bisa ditaklukkan oleh musuh. Engkau harus tegakkan kepalamu. Kenapa? Kemenangan kita datang dari Tuhan. Terobosan kita datang daripada Tuhan yang sudah menjaminnya bagi kita. Masalah boleh ada tapi jangan tunduk, saudaraku. Tuhan menopang kita agar kita bisa tegakkan kepala kita. Yang pertama, orang yang menegakkan kepalanya berarti dia siap menghadapi segala keadaan. Amin. Yang kedua, orang yang menegakkan kepalanya berarti dia percaya bahwa tantangan yang dia hadapi, dia bisa mengalahkannya. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, orang yang menegakkan kepalanya, artinya dia melihat masa depan yang luar biasa, masa depan yang dahsyat. Kalau kita nggak meyakininya, kita akan tunduk. Halo, kenapa babi jalannya tunduk? Kenapa babi jalannya tunduk? Dia jawab tadi. Halo, kenapa kita harus tegakkan kepala? Iya dong. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang dahsyat. Jadi saya harap saudara jangan nunduk. Kalau saudara nunduk, saudara tahu siapa saudara? Maafkan saya, bukan itu yang jadi maksud saya. Tapi ini cukup untuk mengingatkan kita, saudara. Bahwa orang percaya bukan tunduk, tapi tegakkan kepala. Tunduk kita hormat kepada Tuhan. Tapi kita tidak tunduk kepada keadaan yang sedang terjadi. Alasannya apa, saudara? Kenapa kita harus tegakkan kepala? Karena Allah ada di pihakmu. Dan dia Allah yang di pihak kita adalah dia Allah yang tidak terkalahkan. Tidak tertandingi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa kita harus menegakkan kepala kita? Karena Tuhan sudah memerintahkan kemenangan di setiap jalan yang saudara dan saya tempuh. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang ketiga yang lebih kerennya lagi, saudara. Kenapa kita harus menegakkan kepala kita? Saudara, Roma 8 ayat 37 berkata, engkau dan saya lebih dari kita lebih dari pemenang bukan karena usaha dan kerja kita, tapi karena Kristus yang sudah memberi kemenangan buat setiap kita. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan.
Jadi ketika kita melihat goncangan, melihat tantangan, melihat segala keadaan yang kita tahu itu membahayakan banyak orang, tegakkan kepalamu karena Tuhan menyertai engkau. Dalam penyertaannya Dia berikan kemenangan, dalam penyertaannya Dia berikan jalan keluar. Tegakkan kepalamu karena apa? Karena engkau dan saya ada di jalan kemenangan. Tegakkan kepalamu karena engkau dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. 15 berkata, mata sekalian orang menantikan engkau. Dan engkau pun memberi mereka makanan pada... Wow, mana umat pemenang. Mata setiap kita menantikan Tuhan. Kita berkata apa Tuhan akan... Artinya Tuhan akan memelihara engkau. Dalam masa-masa suka Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia pelihara kita. Alkitab berkata Dia gembala yang baik. Saudaraku, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Seorang ayah yang menurut kisah itu ayah yang jahat. Ketika anaknya minta roti dia kasih roti. Gak mungkin dia kasih batu. Anaknya minta ikan, dia kasih ikan, gak mungkin dia kasih. Saudara, ini menggambarkan bahwa Allah lebih daripada itu. Kalau kita orang tua bisa berusaha untuk yang terbaik buat anak kita, Allah kita bukan lagi berusaha, tapi Dia sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita, yang terdahsyat bagi setiap kita. Sama-sama katakan yang dahsyat. Yang dahsyat dari Tuhan sedang datang dalam hidup saya. Saya mau saudaraku dengan berbagai keadaan yang terjadi kita lebih menyadari yang dahsyat dari Tuhan sedang mendatangi kita. Jangan tiap hari menyadari yang sukar sedang datang. Yang sukar selalu ada. Tapi yang dahsyat dari surga pasti datang atas hidupmu, atas keluargamu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sama-sama sekali lagi katakan yang dahsyat dari Tuhan sedang mendatangi saya. Makanya di sini dikatakan mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Saudara, Tuhan memberikan makanan pada waktunya, artinya Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang engkau memang perlukan dan butuhkan. Amin. Tuhan memperhatikan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan memperhatikan kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Amin. Jadi saudara dan saya dengan kata lain, kita nggak perlu khawatir dengan masa-masa ini. Sekalipun secara kasat mata datang dari mana penyediaan, datang dari mana pemeliharaan. Saudara, tetapi di dalam Mazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Daud berkata, datang dari mana pertolonganku. Sampai akhirnya Daud berkata, pertolonganku datang dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dari semua yang terjadi akan membawa kita pada kesadaran. Kekuatan manusia tidak bisa menyelesaikannya. Kemampuan manusia tidak bisa mengatasinya. Sampai kita berkata, hanya datang dari Tuhanlah pertolonganku. Hanya datang dari Tuhanlah mujizat. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Makanya sama-sama hari ini katakan, saya harus tegakkan kepala saya. Amin. Saudara, ayat 16 kita baca sama-sama. Engkau yang membuka tanganmu. Wow. Apa dikatakan? Saudara hidup. Saudara hidup. Ketika engkau dan saya percaya kepada Kristus, Kristus adalah hidup. Amin. Sebab Dia hidup. Maka saudara dan saya nggak perlu gentar. Kenapa nggak perlu gentar? Karena Dia yang mengenyangkannya. Dia yang menyediakan yang terbaik bagimu. Tiap-tiap hari engkau boleh ada. Engkau telah dipersiapkan dan telah disediakan yang terbaik atas hidupmu. Amin. Saya mau mendengar umat pemenang. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Di sini dikatakan engkau yang membuka tanganmu.
Artinya saudaraku, Tuhan membuka tangannya kepada setiap kita yang berkata, hari-hari ini aku letih, lemah dan lesu dan berbeban berat. Tuhan berkata, mari engkau datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika dia membuka tangannya, artinya dia mempersilakan setiap kita untuk mendapatkan kesegaran, untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan mujizat. Karena hanya dia yang sanggup menjadi jawaban bagi setiap kita. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan buka tangan buat kita. Amin. Dan dikatakan saudaraku, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Selama engkau dan saya percaya Yesus, selama engkau dan saya berjalan bersama Yesus, selama engkau dan saya tetap percaya apapun yang terjadi, engkau dan saya akan dikenyangkan oleh Tuhan. Katakan amin. Ayo sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Selama engkau memutuskan apapun yang terjadi, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Karena aku percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan aku dalam segala keadaan. Dan Tuhan sudah menyediakan terobosan dalam hidupku. Maka hidupmu akan terus dikenyangkan, akan terus dipuaskan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama bilang Tuhan sebagai penopang. Lagi Tuhan sebagai penopang. Bilang sama sebelah saudara, harus jadikan Tuhan sebagai penopang. Saudaraku, setiap orang butuh ditopang. Betul apa betul? Semua orang. Suami butuhkan topang dari istrinya. Istri butuhkan topang dari suaminya. Semua orang perlu ditopang, saudaraku. Dan saya katakan itu baik adanya. Tetapi yang harus menjadi kebutuhan saudara dan saya untuk yang menopang kita adalah Tuhan, saudaraku. Karena dia adalah Tuhan yang tidak pernah goyah. Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dan bahkan tidak pernah terlelap. Dia menjaga engkau dan saya 24 jam. Kalau engkau dan saya jadikan manusia sebagai topangan hidup atau sebagai sandaran hidup saudaraku, mereka bisa lemah. Betul-betul. Tapi kalau kita jadikan Tuhan saudara, dia nggak pernah lelah, dia nggak pernah terlelap. Halo. Jadi siapa yang harus kita jadikan sebagai penopang hidup kita? Siapa yang harus kita jadikan sebagai penopang dalam hidup kita? Katakan Tuhan Yesus. Bilang sama sebelahnya, Tuhan yang harus kamu jadikan sebagai penopang. Saudaraku, Tuhanlah yang sanggup menopang dan melindungi kita di setiap waktu. Amin. Dia yang sanggup menopang dan menjaga, melindungi saudara dan saya di setiap waktu. Karena bagi Tuhan tidak ada waktu yang dia gunakan untuk dirinya. Setiap waktunya adalah untuk saudara dan saya. Amin. Alkitab berkata saudara dan saya ada di hati, ada di pikiran, ada di rencananya. Wow. Saya percaya sebagian dari saudara di ruangan ini pernah jatuh cinta. Kecuali yang ada di atas beberapa anak. Kecil maksud saya. Nah, saudara ketika engkau jatuh cinta dan jadian saudara. Saya ngomong begini, ada yang langsung ingat dengan pasangannya. Saudara, dia ada di mana? Halo? Dia di Jakarta, dia di Amerika, dia di Australia. Tapi kan dia ada di mana? Saudara, makan ingatnya dia. Dalam hati ngomong, yang aku makan dulu ya. Tapi sekarang enggak, saudara, di foto dulu, dikirim, saudara. Saudara, Tuhan lebih dari itu. Kalau engkau saja bisa terpikir, Tuhan lebih memikirkan. Halo. Kadang kita bisa tidak terpikirkan dalam kesibukan. Tapi Tuhan sesibuk apapun, dia tetap memikirkan kita. Karena sibuknya Tuhan untuk saudara dan saya. Mana suara umat pemenang nih?
Daud berkata, sekalipun orang tuaku melupakan aku, tapi Tuhan tidak pernah melupakan. Artinya saudaraku, Tuhan sibuknya hari untuk engkau dan saya. Amin. Makanya jadikanlah dia sebagai penopang dalam hidup kita. Saya pastikan engkau tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Karena dialah Tuhan yang sanggup menopang kita. Dia Tuhan yang sanggup melindungi kita. Dia Tuhan yang sanggup menjaga kita 24 jam. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhanlah yang sanggup menopang dan melindungi setiap kita. Di setiap waktu. Bilang sama sebelah saudara, di setiap waktu ada Tuhan. Di setiap waktu ada Tuhan. Sekalipun kita ada di waktu-waktu yang sukar, tapi ada waktu-waktu yang sulit, tapi ada Tuhan, saudara. Nah, waktu Tuhan menopang kita, kita dapat meraih kemenangan demi kemenangan, saudara. Di setiap tantangan, di setiap kesulitan, di setiap hambatan. Kalau engkau dan saya menjadikan Tuhan menjadi penopang dalam hidupmu, maka engkau akan meraih kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Nah, saudaraku, saya percaya betul. Orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai penopang dalam hidupnya, dia tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Dia tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Ada orang-orang percaya dan lebih dari pemenang di ruangan ini. Bilang sama sebelah saudara, kamu tidak akan pernah dipermalukan. Kamu tidak akan pernah dipermalukan. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita akan belajar beberapa hal, saudaraku. Pagi hari ini 2 hal saya akan sampaikan kepada kita. Paling sedikit ada 2 alasan mengapa saudara dan saya harus menjadikan Tuhan sebagai penopang dalam hidup kita. Yang pertama, boleh diklik. Yang pertama, karena waktu Tuhan, halo, karena waktu Tuhan, kita apa? Karena waktu Tuhan menopang kita apa? Kita kuat. Dari hal ini kita diberitahukan bahwa sesungguhnya manusia itu lemah. Sesungguhnya engkau dan saya tidak berdaya tanpa Tuhan. Sehebat apapun, sekuat apapun saudara, hari-hari ini sudah dibuktikan. Halo. Virus yang tidak terlihat membuat kita apa? Nggak berdaya. Berarti saudara kita memang lemah. Di gym saudara saya lihat orang-orang yang badannya ototnya keren-keren saudaraku. Tapi ketika saudaraku virus mulai melanda, hilang semua saudara. Halo, bilang sama sebelah saudara, virus gak takut sama bodimu. Mungkin bentuknya keren saudara. Tapi bagus kalau punya body yang bentuk keren saudara. Sehingga ada banyak orang lihat saudara, sweet gitu ya. Saya kan gak bisa begini saudara. Nah, saudara, jadi yang pertama karena waktu Tuhan menopang kita lihat ayatnya Mazmur 41 ayat 13. Waktu terus berjalan. Mazmur 41 ayat 13 berkata, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu ketika ada masalah Tuhan menopang kita dan kita akan tetap apa? Tetap tegak, artinya tetap kuat menghadapi apapun. Kita tunduk karena kita tidak menjadikan dia menjadi penopang hidup kita. Tapi kalau kita menjadikan dia penopang, penyokong dan penyangga hidup kita, tetap kuat, tetap tegak. Ada tantangan, tetap tegak. Ingat, kenapa kita tetap tegak? Karena kita melihat penyertaan. Kenapa kita tetap tegak? Karena kita melihat jalan yang kita tempuh ada kemenangan. Kenapa tetap tegak? Karena kita lebih dari pemenang. Tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita tidak berdaya, dan tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa saudara. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Yesuslah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia,
ia akan berbuah banyak. Seseorang bisa menjadi kuat, seseorang bisa berbuah, seseorang bisa berubah. Harus pastikan dia tinggal dalam Kristus, saudaraku. Nah, seterusnya dikatakan, kalau kita di luar Yesus, bilang sama sebelah saudara, lu gak bisa apa-apa. Halo, kita gak bisa apa-apa. Jadi hari-hari ini jangan keluar dari Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Tetap jadikan dia sebagai penopang dalam hidup kita. Yang pertama, saudaraku, waktu Tuhan menopang kita, saudara, pasti ada kekuatan untuk menghadapi segala keadaan. Suka nggak suka, segala keadaan terus datang. Saudaraku, siap nggak siap, segala tantangan terus datang. Ini nggak bisa kita hindari, ini nggak bisa kita tengking dalam nama Yesus. Ini akan datang terus, bahkan semakin besar. Tapi semua yang datang kalau kita jadikan Yesus sebagai topangan, kita tetap memiliki kekuatan untuk maju, untuk menerobos, untuk hidup menjadi berkat. Katakan amin. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara kita dapat tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Artinya apa? Ketika engkau dan saya jadikan dia sebagai penopang dan tetap di dalam dia, ada kekuatan yang terus Tuhan kerjakan dan berikan dalam hidupmu. Sekalipun ada masa sukar, ada kesulitan, ada tantangan, engkau dan saya dapat menanggungnya. Engkau dan saya dapat menghadapinya. Karena orang yang menjadikan Yesus sebagai penopang hidupnya, dia tidak akan dipermalukan. Haleluya. Orang yang menjadikan Yesus menjadi penopang hidupnya, waktu Tuhan menopang, pasti ada damai sejahtera, saudaraku. Amin. Ketika kita tidak menyadari ada topangan, ketika kita menyadari yang menopang kita manusia sudah tidak kuat, sudah tinggalkan kita, maka kita akan jadi khawatir, maka kita akan jadi gelisah, maka kita akan jadi takut. Tapi kalau Tuhan yang menjadi penopang kita, yang ada di hati saudara dan saya, damai sejahtera. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku berikan, damai sejahtera ku tinggalkan. Yesus, Yesus. Haleluya. Alasan yang kedua, saudara, mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai penopang dalam hidup kita? Klik, kita lihat sama-sama yang kedua. Karena waktu Tuhan menopang, kita akan mampu meraih kemenangan. Atau dengan kata lain, kita pasti bisa meraih kemenangan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Harus ada tantangan. Harus ada pertandingan. Betul-betul. Jadi jangan takut dengan goncangan, jangan takut dengan masa-masa ini. Karena masa ini adalah masa kesempatan untuk saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap matamu tertuju kepada Tuhan. Dan kita akan meraih kemenangan. Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah. Mazmur 57 ayat 5-7 berkata, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, dan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolong, Tuhanlah yang menopang aku. Artinya saudara, kita nggak bisa menghindar di segala situasi yang tidak nyaman. Kita nggak bisa menghindar orang-orang yang bisa menjatuhkan, menyakitkan, bahkan memfitnah, membicarakan kita. Halo. Tetapi selama kita menjadikan Yesus Kristus sebagai penopang, maka Dia penolong yang pasti memberi kemenangan, pasti membawa kemenangan, pasti mengerjakan hal yang dahsyat. Haleluya. Ayat 7, saudara. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Lihat saudara, musuh yang dipermalukan bukan orang yang menjadikan Kristus menjadi penopang hidupnya yang dipermalukan. Amin. Mana nih umat pemenang nih suaranya nih. Wow. Wow. Yang terakhir saudaraku, lihat Mazmur 3 ayat 6 dan 7, ayat 6 sampai 9 saudara. Haleluya.
Ayat 6 sampai 9 berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Tapi jangan tidur ya. Saudara lagi dengerin khotbah. Ini ayatnya saudara. Aku membaringkan diri lalu tidur. Kenapa bisa tidur? Karena Tuhan saudara. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai penopang, sebagai sandaran hidupnya hari-hari ini. Tetap goncangan ada, tetap tantangan ada. Tapi dia tahu di semuanya itu ada Tuhan. Amin. Amin. Bahkan ketika dia bangun saudara. Aku bangun. Sebab Tuhan menopang aku. Lihat ketika dia bangun, dia sadar ada Tuhan yang menopang dia. Lihat ayat selanjutnya. Aku tidak takut kepada puluhan ribu. Puluhan ribu ini dengan kata tidak terhitung jumlahnya. Amin. Tidak terhitung. Tapi dia nggak takut. Kenapa? Dia pastikan yang menjadi penopang, yang menjadi sandarannya, yang menjadi penyokongnya itu tidak pernah lemah. Makanya nggak takut saudaraku. Kalau engkau dan saya takut hari-hari ini, masalahnya saudara kita meragukan atau kita belum terlalu percaya dengan Tuhan yang menopang hidup kita. Ya, selanjutnya dikatakan, orang siap mengepung, aku siap mengepung loh saudara. Ayat 8 berkata, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya engkau yang telah memukul raham semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Yang bangkit siapa? Jadi katakan bangkitlah Tuhan. Dengan kata ketika engkau dan saya diperhadapkan dengan segala keadaan. Ternyata saudaraku yang bangkit untuk berperang bagi kita adalah Tuhan. Selama engkau mengandalkan dia, selama hatimu mengasihi dia, selama hatimu tetap mencintai dia, maka Tuhan siap berperang bagi engkau dan saya. Selama matamu tetap memandang kepada Tuhan, Tuhan siap mengerjakan hal yang dahsyat, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ayat 9 kita baca, bangkit berdiri. Bangkit berdiri, orang yang menjadikan Tuhan penopang dikatakan dari Tuhan. Dari siapa? Dari mertua kita, dari orang tua kita, dari bos kita yaitu manusia. Dari Tuhan. Apa? Dari Tuhan apa? Datang pertolongan. Terus apa lagi? Berkatmu. Dengan kata lain, pandang dengan cinta, pandang dengan hati yang mengasihi, pandang dengan hati yang percaya, pandang dengan hati yang tetap berkata, Tuhan apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya dan percaya. Ku pandang wajah-Mu. Mari di tempat Engkau berdiri, mulai Engkau berdoa kepada Tuhan. Yes. Dia menolong, Dia menolong. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Serukan sama-sama. Oh Dia harapan. Dia harapan dalam hidup kita. Lebih lagi ku pandang wajah-Mu.
Bagi saudara yang mau didoakan di tempat saudara boleh angkat tangan. Tuhan tahu apa yang hari-hari ini mengganjal engkau. Tuhan tahu hari-hari ini apa yang membuat engkau takut gentar. Mungkin sakit, mungkin dalam pekerjaan hadapi masalah, mungkin ekonomi saudara. Engkau dan saya ditopang oleh Tuhan. Engkau dan saya ada penyokong, yaitu Tuhan. Tuhan penyangga hidupmu, Tuhan penolong hidupmu. Di dalam nama Yesus, semua ketakutan, semua kebimbangan, segala yang membuat hati kami cemas, takut, aku nyatakan lepas, lepas. Di dalam nama Yesus, damai, sejahtera Allah dicurahkan memenuhi hati kami, sehingga iman kami bangkit, hati kami percaya bahwa Tuhanlah penopang yang menjadikan kami tetap kuat. Haleluya, katakan kepada diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Mari lihat kiri kanan Anda, katakan tetap mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, tetap mengandalkan Tuhan. Ya, karena kita percaya Dia adalah penopang hidup kita, amin. Ya, silakan duduk semuanya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita menyaksikan Jordan Info. Saat terindah, kita akan memberikan korban persembahan ibadah raya. Sahabat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang sudah sahabat terima. Tetap berikan yang terbaik ya, jangan dilipat atau dikusutin persembahannya. Bagi sahabat yang mau memberikan persembahan khusus, perpuluhan, atau persembahan lainnya, sahabat dapat memperoleh amplop di atas kotak persembahan. Setelah ibadah selesai, semua persembahan dapat dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Dan bagi sahabat yang tidak bisa hadir dan rindu memberikan persembahan, sahabat dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Natalia dengan nomor 81701116853 dengan menambahkan keterangan jenis persembahan yang sahabat berikan. Shalom, berikut informasi kegiatan Gereja Sungai Yordan Singkawang dalam sepekan. Ibadah Raya Gereja Sungai Yordan Singkawang diadakan 3 kali ibadah, dan ketiga ibadah raya ini juga dapat diakses melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang di jam-jam berikut ini. Ibadah pertama pukul 9 pagi, ibadah kedua pukul 5 sore, ibadah ketiga pukul 6.30 sore. Ibadah Raya Anak setiap hari Minggu pada pukul 11 siang, live di akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Tahun ini adalah tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Menara Doa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 6.30 sore di Singkawang Presenter. Tuhan berjalan di depanmu, Tuhan bawa engkau maju ke depan. Yang di belakang ditinggalkan. Sebab sesungguhnya yang baru telah datang atas hidup. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau mengalami peningkatan. Engkau lihat pintu-pintu yang baru dibukakan dalam nama Yesus. Engkau berjalan bersama Tuhan. Ibadah HK setiap hari Sabtu pada pukul 4 sore, live di akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Persekutuan Pemuda Remaja diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 6.30 sore. Terima kasih atas perhatian sahabat. Tuhan Yesus memberkati.
hadirat Tuhan, kita bangkit berdiri. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Allah yang menyertai kita, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Sorakan haleluya. Setiap kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami hingga selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan menyertai kami. Mari umat pemenang, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah, terima berkat, damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup ini Dia terus memimpin kita, menyertai kita. Sehingga dalam perjalanan ini kita memiliki kemenangan yang luar biasa. Terima berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, maju terus dalam Tuhan.